Bab 1326 Momen Kemegahan. Sangat cepat. Meskipun Evil Fierce Ghost Steps tidak membingungkan Si Feng, Evil Fire bergerak begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat sekilas gambaran setelah berserker. Dalam sekejap mata, api jahat telah mencapai sisinya. Saat berada di bawah pengaruh The Wolf Berserk, Evil Fierce Strength setara dengan Great Lord. Selain itu, dia telah melampaui Tuan Agung biasa. Saat cahaya ungu turun padanya, Si Feng mencegatnya dengan Abyssal Blade. Meskipun kecepatan serangan Si Feng tidak bisa melampaui Evil Fire, fisik tier 2-nya memberinya kecepatan reaksi seperti dewa. Sebelum Evil Fire mulai mengayunkan pedang besarnya, Si Feng sudah mulai mengayunkan Abyssal Blade. Menangkis. Ketika Storm War Blade bertabrakan dengan Abyssal Blade, ledakan keras mengguncang aula turnamen. Dampak yang dihasilkan menyebarkan debu di atas panggung. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dari awan debu dan menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Angka ini tak lain adalah Si Feng. Bilah Abyssal di tangan Si Feng masih bergetar akibat benturan. Benar saja, dia memiliki kekuatan Great Lord berbasis kekuatan di tingkat yang sama, Si Feng berpikir ketika dia merasakan tangannya mati rasa. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri terhadap aku. Sementara itu, para penonton di tribun penonton terpana. Apakah dia monster? Kekuatan macam apa ini? Apakah kekuatannya setinggi Ye Feng? Petik 2. Karena serangan Evil Fire, udara di atas panggung tampak seolah terbelah dua. Itu tampak seperti cermin yang retak. Apa, dia bisa menggunakan The Wolf Berserk juga? Rahang Blackie terjatuh. Hanya siapa orang-orang ini? Sejauh yang mereka tahu, The Wolf Berserk adalah gerakan merek dagang Si Feng. Dengan mengaktifkan The Wolf Berserk, dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi untuk waktu yang singkat. Melawan pemain tanpa The Wolf Berserk, ia memiliki keuntungan luar biasa. Di seluruh Zero Wing, tidak ada seorang pun, selain dari Si Feng dan Snow Lembut, bisa memblokir serangan Evil Fire. Bahkan Fire Dance tidak terkecuali. Blackie merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa sekelompok pemain independen tidak hanya memiliki begitu banyak pejuang yang terampil, tetapi juga memiliki seseorang yang memiliki peak legacy. Bahkan sebagian besar guild kelas 1 tidak memiliki pemain dengan peak legacy. Mayoritas warisan mereka terbatas pada peringkat dasar dan tingkat lanjut. Ye Feng dikutuk. Kelas tersembunyi Divine Warrior Evil adalah peak legacy yang terkenal karena kekuatan penghancurnya. Keterampilan legasi Berserk tidak hanya meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan daya tahan hingga 120%, tetapi juga meningkatkan kecepatan reaksi pengguna dan kecepatan gerakan sebesar 100%. Ini adalah salah satu keterampilan Berserk terkuat yang tersedia. Bahkan jika Ye Feng memiliki atribut Tuan Agung dari tingkat yang sama, ini masih merupakan pertarungan satu sisi. Kata-kata Falling Flower diwarnai dengan kekaguman saat dia menyaksikan Evil Fire. Setelah pemimpin tim mereka mendapatkan item Divine Warrior Legacy, semua orang di tim telah berusaha untuk mendapatkan legasi. Sayangnya, hanya Evil Fire yang berhasil pada akhirnya. Selama pemain dengan peak legacy memiliki sedikit bakat, mereka akan memenuhi syarat untuk mencapai puncak domain dewa. Apakah pemain yang bersangkutan berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan dan usaha. Begitu debu mereda di atas panggung, Evil Fire menyerang Si Feng lagi. Namun, dia tidak menggunakan langkah hantu kali ini. Sebaliknya, dashboardnya langsung, tanpa teknik. Dia juga sepenuhnya mengabaikan pertahanannya. Saat dia mencapai lawannya, Evil Fire menggunakan Cross Slash, yang bahkan bisa melukai Lord Agung tingkat 3, melawan Si Feng. Terhadap salah satu dari peak legacy terkuat yang diakui publik di Domain God, Si Feng tidak bisa gegabah. Kekuatan naga langit, tiba-tiba, sisik emas menutupi tubuh Si Feng. Otoritas naga. Tiba-tiba, Si Feng memancarkan aura yang membekukan ruang di atas panggung, menciptakan keheningan yang menakutkan. Perubahan itu memaksa Evil Fire melambat sedikit. Namun, ia dengan cepat bereaksi dengan mengaktifkan skill penghapusan kontrol. Meskipun dia tidak bisa menghilangkan penindasan otoritas naga, menahannya selama 2 atau 3 detik sudah cukup. Dengan hanya 8 meter memisahkan para pejuang, Evil Fire menyesuaikan metode serangannya secara tiba-tiba, mengubah lintasan Storm War Blade-nya. Pada saat berikutnya, 4 busur ungu terbang ke Si Feng. Keempat lengkungan bergerak pada kecepatan yang sama dan menargetkan tempat-tempat buta Si Feng. Ini adalah 4 tebasan ekstrim. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat langkah ini. Extreme Slash adalah langkah merek dagang Miracle Dragon, tidak tersedia untuk orang luar. Meskipun Evil Fire menggunakan teknik yang sama dengan Miracle Dragon, yang bisa dengan mudah mengeksekusi 6 Extreme Slash, mengeksekusi 4 Extreme Slash sangat mengesankan. Orbit pedang. Dang, dang, dang. Si Feng memblokir keempat tebasan dengan sempurna sebelum mereka berada dalam jarak 5 meter. Tertegun, Evil Fire menghentikan langkahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya lebih tinggi dari milikku?
Api jahat menatap Si Feng dengan kaget. Bukan hanya tebasannya gagal merusak Si Feng, tapi dia juga kehilangan lebih dari 800 HP. Meskipun ia memiliki lebih dari 150.000 HP, fakta bahwa ia telah kalah dalam konfrontasi langsung tidak dapat dipercaya. Namun, Si Feng tidak berniat untuk memberikan Evil Fire kapan saja untuk berpikir ketika Abyssal Blade melonjak ke arah leher Berserker. Pedang bayangan. Tiba-tiba, 9 senjata bayangan muncul di sekitar Evil Fire, mengelilinginya. Setiap bayangan bisa mengerahkan 120% dari kekuatan Si Feng. Serangan itu sudah dekat dengan serangan Grand Lord. Saat Evil Fire menyadari keadaannya yang genting, tatapannya berubah serius, dan dia berteriak. Tiba-tiba, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar tubuh Evil Fire. Bilah angin kemudian terbang ke segala arah, menghancurkan bayangan Si Feng. Pendekar pedang terpaksa menghentikan serangannya saat dia menggunakan Defensive Blade untuk melindungi dirinya. Meski begitu, jumlah blok Defensive Blade tidak cukup untuk menghentikan semua bilah angin. Setelah jumlah blok habis, masing-masing bilah angin menghasilkan sekitar minus 3.100 kerusakan. Secara total, Si Feng telah dipukul 11 kali, HP-nya menurun lebih dari 34.000. Dalam sekejap mata, Si Feng telah kehilangan 1/10 HP-nya. Apakah ini Storm Warblade Storm Assault? Senjata yang menakutkan. Tanpa pertahanan kekuatan naga langit dan peningkatan HP, aku akan dipaksa untuk mengaktifkan pertahanan absolut. Api jahat, yang diselimuti udara berwarna ungu yang mengalir, mengejutkan Si Feng sekali lagi. Storm Warblade memiliki 2 keterampilan utama. Yang pertama adalah Storm Assault. Saat diaktifkan, skill menciptakan ratusan bilah angin yang bisa dikendalikan pengguna untuk menyerang target apapun dalam jarak 30 meter. Setiap bilah angin memiliki 110% kekuatan pemain. Namun, mereka hanya bisa menyebabkan 50% dari kerusakan pemain. Skill memiliki durasi 5 detik dan cooldown 15 menit. Namun, Storm Warblade saat ini sebelum Si Feng tidak lengkap. Evil Fire belum bisa mengendalikan ratusan bilah angin. Padahal, mengendalikan belasan bilah angin bukan masalah. Skill besar kedua disebut Storm Domain, dan itu adalah penyebab angin puyuh ungu menyelimuti Fire Evil. Saat diaktifkan, skill memungkinkan pengguna untuk menekan target apapun dalam radius 50 yard menggunakan angin yang kuat. Selain itu, semakin dekat targetnya ke pusat gempa, semakin kuat penindasannya. Karena 2 skill aktif ini, pemain yang menggunakan Storm Warblade sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dipaksa untuk menggunakan kartu truf terakhir aku sebelum pertandingan aku dengan Black Flame. Kekaguman mengisi tatapan Evil Fire ketika dia menatap Si Feng. Dia tidak hanya berani menantang 10 ahli teratas dalam daftar pakar domain dewa hanya karena Twofold Berserk-nya. Alasan penting lainnya Storm Warblade ada di tangannya. Untungnya, karena aku sudah menggunakan kartu truf itu, pertarungan ini berakhir. Mengatakan demikian, api jahat berlari ke arah Si Feng dan mengeksekusi For Extreme Slash lagi. Pada saat yang sama, lebih dari 50 bilah angin terbang di Si Feng dari segala arah. Namun, ketika Evil Fire masih 12 meter jauhnya dari Si Feng, yang terakhir menghilang dan muncul kembali di hadapan Evil Fire. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Orbit pedang. Bahkan dengan penindasan Storm Domain, Si Feng menciptakan galaksi yang indah di sekitarnya dan membombardir Evil Fire dengan 1 bintang demi bintang. Si Feng tidak hanya menghancurkan Force Slash Extreme Evil Fire, tetapi bintang-bintang yang cemerlang juga menusuk tubuh Evil Fire, masing-masing bintang melahap lebih dari 90.000 HP. Sebelum Evil Fire bisa bereaksi, visinya menjadi gelap dan tubuhnya ambruk ke tanah. Layar di atas panggung mengungkapkan nama pemenang. Kamu Feng, bab 1327 persaingan tidak mungkin. Ketika sistem mengumumkan pemenang duel, keheningan menyelimuti aula turnamen, diikuti oleh napas terengah-engah. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Berserker, Evil Fire, memiliki keuntungan? Petik 2. Apakah 2 monster itu? Mereka sangat cepat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Apakah ini pertarungan antara para ahli puncak? Pembalikan tiba-tiba dan akhir duel membingungkan para pemain biasa yang hadir. Namun, beberapa ahli yang telah menyaksikan pertandingan memiliki pemahaman kasar tentang apa yang telah terjadi. Meskipun tidak mungkin bagi mata T3L4NJ4 nanogram untuk bersaing dengan pertarungan Si Feng dan Evil Fire, mereka bisa menonton rekaman dalam gerakan lambat. Mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Atribut api jahat pasti bisa menyaingi dewa besar tingkat 3. Jika kita bertarung, dia kemungkinan besar akan memusnahkan tim 100 orang kita, namun dia tidak bisa memblokir serangan Ye Feng. Seberapa kuat Ye Feng? Petik 2. Apakah Zero Wing persekutuan monster? Tidak seperti pemain biasa, pemain ahli bisa menilai kekuatan pemain secara akurat. Oleh karena itu, mereka menyadari betapa kuatnya Evil Fire.
The Berserker jelas merupakan pakar puncak, sebuah eksistensi yang mereka pandangi dan upayakan untuk menjadi. Namun, Ye Feng dengan mudah mengalahkan ahli seperti itu. Para ahli yang menonton bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka telah membuat kesalahan dalam penilaian mereka atas kekuatan Evil Fire. Sementara itu, di antara yang hadir, tidak ada yang lebih senang dengan hasilnya selain anggota Zero Wing. Anggota Zero Wing menatap Si Feng dengan penuh hormat. Banyak kerugian berturut-turut persekutuan telah membuat mereka frustrasi. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, para pejuang yang mereka kirim adalah para ahli persekutuan. Jika bahkan para ahli persekutuan tidak cocok adalah kelompok Evil Fire, lalu harapan apa yang dimiliki para elit dan anggota normal? Namun, begitu Si Feng naik ke panggung, dia telah membalikkan situasi. Pertama, dia telah membunuh Mighty Tiger, juara bertahan hari ini, dalam satu gerakan. Kemudian, dia menghancurkan monster seperti tembakan Evil dalam sekejap mata. Anggota Zero Wing tertegun dan gembira. Sementara itu, anggota guild lainnya, yang memiliki Zero Wing bermulut buruk, telah bisu. Hanya siapa pria ini? Bahkan pemimpin tim kita harus menghindari serangan Evil ketika dia menggunakan Thunderbolt Berserk dan keterampilan Storm Warblade, namun pria itu menghadapinya terus. Apakah dia seorang pemain? Dia tidak bisa menjadi NPC yang menyamarkan? Falling Flower menatap Si Feng dengan mata lebar. Tidak peduli berapa kali dia melihat ke pendekar pedang, dia tidak bisa mempercayai hasil pertandingan. Dia telah mengalami Evil Storm Domain secara pribadi. Bahkan 10 yard jauhnya dari Evil Fire, tekanan luar biasa telah menekannya. Jika dia bergerak lebih dekat, dia akan beruntung jika dia bisa menggunakan 50% dari kecepatan serangan dan kecepatan reaksi. Sepertinya Zero Wing tidak sesederhana yang kita duga. Kita harus menyesuaikan rencana kita, Unhwa Feringhand berkata dengan sedih ketika dia melirik Si Feng. Tapi pertama-tama kita perlu memberitahu pemimpin tim. Anggota kelompok lainnya mengangguk, mengenakan ekspresi muram. Mereka telah merencanakan untuk menantang persekutuan nomor 1 di berbagai kerajaan dan kerajaan untuk meningkatkan ketenaran tim petualang mereka. Namun sebelum mereka bahkan menantang Zero Wing ke pertandingan resmi, Si Feng telah menutup mereka. Begitu Evil Fire bangkit kembali di bawah panggung, dia berlari ke Si Feng, yang sedang menuruni tangga. Apakah kamu punya urusan untuk dibicarakan? Si Feng bertanya, tersenyum. Jika Evil Fire bertarung dengannya sebelum dia menyelesaikan promosi tier 2, dia kemungkinan akan terpaksa menggunakan Thunderbolt Berserk dan banyak kartu trufnya. Setelah semua, meskipun tampak seperti buas yang tidak dimurnikan, Evil Fire adalah seorang ahli Realm Water Flow yang bonafit. Zero Wing tidak memiliki ahli tunggal, selain dari dirinya sendiri, yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Berserker. Mencapai alam air yang mengalir pada usia 20 adalah prestasi yang ajaib. Dia pasti akan dianggap jenius di negara adikuasa apapun. Jika diberi waktu yang cukup, Evil Fire bisa mencapai puncak domain dewa. Aku hanya ingin mengatakan beberapa hal. Aku kalah dalam pertandingan ini. Aku tidak akan menantang api hitam sampai aku bisa mengalahkan kamu. Tidak akan lama sebelum aku mengeluarkan tantangan lain. Aku akan menang, dan kemudian aku akan menantang api hitam untuk duel terhormat. Keyakinan ditampilkan di mata Evil Fire saat ia berbicara dengan Si Feng. Sementara dia telah menderita kerugian yang menyedihkan, dia juga mendapatkan banyak hal. Dia baru saja memperoleh Storm Warblade. Dia tidak punya banyak waktu untuk terbiasa dengan senjata itu. Yang paling penting, dia hampir menyelesaikan fase keempat dari Epic Quest. Setelah dia mengunjungi tanah rahasia dan mendapatkan skill yang bisa melawan kecepatan Dewa Si Feng, dia pasti bisa bertarung melawan pendekar pedang. Tantang aku, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Izinkan aku untuk menolak. Aku tidak punya banyak waktu di tangan aku. Apakah kamu takut? Evil Fire mencemooh pendekar pedang itu. Kamu tidak perlu memprovokasi aku. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu, kata Si Feng, tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Jika setiap orang sepertimu dan menantangku setiap 2 atau 3 hari setelah kekalahan mereka, aku bisa berhenti memainkan game ini. Jika kamu benar-benar ingin menantang aku akan membuat kesepakatan. Kalahkan Flying Shadow atau Shadow Sword. Jika kamu berhasil, aku akan menerima tantangan kamu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Apakah kamu bercanda? Meskipun mereka ahli, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Mighty Tiger, yang baru saja berada di Realm Refinement. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkanku? Evil Fire menggeram marah. Aku tidak bermaksud sekarang. 7 hari. Dalam 7 hari, kamu dapat menantang salah satu dari mereka. Selama kamu mengalahkan satu, aku akan menerima tantangan kamu, kata Si Feng, tertawa. Jika kamu tidak merasa sanggup melakukannya, kamu selalu bisa menyerah. Itu akan lebih mudah bagi aku. Petik 2. 7 hari, api jahat memberi Si Feng pandangan dingin. Kamu pikir mereka bisa tumbuh cukup kuat untuk mengalahkanku hanya dalam 7 hari?
Lelucon yang sangat bagus. Petik 2. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak bertaruh? Si Feng menawarkan saat dia berbalik ke bayangan terbang dan pedang bayangan yang jauh. Jika kamu mengalahkan salah satu dari mereka dalam 7 hari, kamu akan menang. Jika tidak, aku akan melakukannya. Jika kamu menang, kamu dapat memberitahu aku untuk melakukan satu hal. Jika aku menang, kamu harus melakukan sesuatu untuk aku. Apa yang kamu pikirkan? Jika aku menang, aku akan membuatmu meninggalkan Zero Wing. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Evil Fire berkata, mengejek. Tentu saja, si Feng mengangguk dengan serius. Baik, kamu sebaiknya tidak menyesali ini. Evil Fire melirik Flying Shadow dan Shadow Sword. Meskipun dia tidak tahu trik seperti apa yang coba dimainkan Feng Feng, mereka berdua tidak akan bisa mengalahkannya dalam domain dewa bahkan jika mereka memiliki 10 tahun lagi untuk dilatih. Saat Fire Evil pergi, Aqua Rose berjalan ke si Feng. Pemimpin persekutuan, apakah kamu kehilangan akal sehat? Kata Aqua Rose, jelas marah. Di matanya, si Feng terlalu tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya setuju untuk bertaruh seperti itu. Bagaimana jika dia kalah? Kamu sepenuhnya menyadari seberapa kuat Evil Fire itu. Snow kemungkinan adalah satu-satunya selain dari kamu, dengan kekuatan untuk bertarung dengan pria itu. Bahkan Fire akan dipaksa untuk berlari dan menghindar jika dia menggunakan Towofold Berserk. Meskipun Flying Shadow dan Shadow Sword telah meningkat dengan sangat cepat, mereka masih jauh dari mencapai alam penyempurnaan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Evil Fire dalam 7 hari? Petik 2. Bersantai. Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari, aku seharusnya bisa melakukan ini, kata si Feng, tertawa pada kemarahan Aqua Rose. Evil Fire adalah seorang jenius yang bonafit. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Berserker di masa lalu, dengan status Evil Fire sebagai pemain independen, akan sangat sia-sia untuk tidak merampas bakat seperti itu. Jika dia ingin merekrut ahli yang sombong seperti Evil Fire, ini adalah metode tercepat dan paling efektif. Mungkin mustahil untuk melatih Flying Shadow dan Shadow Sword untuk mengalahkan Evil Fire hanya dalam 7 hari sebelumnya, tetapi situasinya telah berubah. Melihat senyum percaya diri si Feng, Aqua Rose hanya bisa menghela nafas dan menyerah pada usahanya untuk membujuknya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menetapkan sumber daya sebanyak mungkin untuk Flying Shadow dan Shadow Sword, membantu mereka meningkatkan sebanyak mungkin. Setelah duel berakhir dan semua orang bersiap untuk meninggalkan aula turnamen, si Feng berjalan ke panggung sekali lagi. Segera, ia menarik perhatian semua orang. Apakah akan ada pertandingan lain? Uang yang aku habiskan untuk menonton pertarungan hari ini bernilai setiap koin. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka melihat si Feng di atas panggung. Meskipun mayoritas pemain ini tidak bisa bersaing dengan para ahli tingkat si Feng, perkelahian semacam itu adalah pembuka mata. Hadirin sekalian, terima kasih telah datang untuk menyaksikan kompetisi hari ini. Atas nama Zero Wing, aku punya 2 pengumuman. Mulai besok, firma perdagangan lilin Zero Wing akan menjual sejumlah rumah pribadi Stone Forest Town setiap hari. Zero Wing juga telah mengaktifkan sistem upgrade rumah pribadi. Mulai sekarang, pemilik dapat meningkatkan rumah mereka. Petik 2. Para pemain di venue terkesiap dan bersorak seperti orang gila yang mengoceh. Banyak dari mereka yang hadir menghubungi teman mereka untuk menyampaikan berita yang mengejutkan itu. Berita itu menyebar seperti wabah, menyebabkan keributan di seluruh Star Moon Kingdom. Bab 1328 Kerajaan dalam Keributan. Tak lama setelah si Feng membuat pengumuman, keributan meletus di forum Star Moon Kingdom. Apa? Zero Wing menjual rumah pribadi lagi? Petik 2. Bahkan ketika aku menawarkan 1000 emas, tidak ada yang mau menjual rumah mereka. Sekarang Zero Wing akhirnya memutuskan untuk menjual lebih banyak, aku harus mendapatkannya. Petik 2. Stone Forest Town kemungkinan besar akan menjadi lebih populer. Aku pernah mendengar bahwa tim petualang dengan rumah-rumah pribadi telah meningkat pesat sejak pembelian. Tim-tim ini hampir membersihkan alat langka yang dijual di Stone Forest Town. Petik 2. Hebat, petualang kami tidak dapat menghadiri pelelangan sebelumnya. Kali ini, kita akan mendapatkan rumah pribadi kita sendiri. Petik 2. Para pemain akan memperebutkan rumah-rumah Stone Forest Town. Aku tidak mengharapkan Zero Wing untuk mengaktifkan sistem upgrade rumah pribadi. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya bagaimana Zero Wing melakukannya. Petik 2. Aku sudah mencarinya. Saat ini, rumah-rumah pribadi Stone Forest Town hanya 1 bintang. Setelah 1 peningkatan, setiap rumah dapat mendaftarkan 10 pemain lainnya. 10 pemain ini kemudian dapat berteleportasi ke dan dari rumah, meskipun memiliki cooldown 1 hari. Pemilik rumah dapat berteleportasi tanpa cooldown. Petik 2. Ini tidak akan dilakukan, aku harus segera meminjam uang. Petik 2. Awalnya, semua orang senang mendengar bahwa Zero Wing telah memutuskan untuk menjual lebih banyak rumah-rumah Stone Forest Town.
Namun, setelah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang sistem peningkatan rumah pribadi, banyak tim petualang mulai melihat rumah-rumah itu sebagai tambang emas potensial. Setelah sistem peningkatan diaktifkan, rumah-rumah pribadi ini tampaknya dibuat khusus untuk berbagai tim petualang. Sekarang, dengan memiliki salah satu rumah pribadi ini, tim petualang dapat menjelajahi lebih jauh dan mengembalikan seluruh tim ke kota hutan batu pada saat yang bersamaan. Menikmati berbagai manfaat kota. Kota hutan batu tidak kalah dengan kota besi merah, yang dikembangkan pemakaman surga dengan segala yang dimilikinya. Sejak Heavens Burial mendapatkan akses ke Evernight City, itu telah membentuk susunan teleportasi Evernight City di peta sumber daya tinggi tidak jauh dari Red Iron Town. Sekarang setelah Guild memperoleh akses ke Evernight City, itu jauh lebih mudah bagi pemain untuk menjelajah ke kota. Pemain hanya perlu menyelesaikan beberapa pencarian yang sesuai untuk mendapatkan akses sendiri. Kemudian, mereka dapat melakukan perjalanan antara Red Iron Town dan Evernight City dengan mudah. Pemain akan dapat mencapai peta tingkat tinggi dan sumber daya tinggi secara relatif cepat. Satu-satunya downside adalah bahwa, kecuali seseorang adalah anggota pemakaman surga atau memiliki rumah pribadi di kota besi merah, mereka hanya bisa berteleportasi dari kota Evernight ke kota besi merah, bukan sebaliknya. Meski begitu, Red Iron Town tumbuh dengan mantap. Pedagang pengembara sudah mulai mengunjungi kota. Sementara itu, rumah pribadi Heavens Burial jauh lebih murah daripada Stone Forest Town. Ini menggoda banyak ahli independen dan tim petualang untuk berinvestasi. Selama mereka membeli rumah di kota besi merah, pengembangan mereka akan bergantung pada pemakaman surga. Selain itu, Heavens Burial tidak diragukan lagi akan membangun area teleportasi yang terhubung ke Evernight City di kota-kota lain di masa depan. Dengan menggunakan Evernight City sebagai titik lewat, pemain kemudian dapat dengan bebas berteleportasi ke salah satu kota pemakaman surga. Ini akan sangat nyaman. Banyak pemain mempertimbangkan membeli rumah di kota besi merah. Namun, setelah pengumuman Zero Wing, berbagai tim petualang di Star Moon Kingdom berubah pikiran. Bagaimanapun, kota hutan batu sekarang jauh lebih kuat daripada kota besi merah. Untuk sementara waktu, bahkan tim petualang di kerajaan dan kerajaan tetangga Star Moon Kingdom tergoda ketika mereka diam-diam mengumpulkan dana. Hanya dua pemain yang menempati bar terpencil di ibu kota kerajaan kiamat. Yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Pria itu memiliki penampilan yang bermartabat, dan meskipun dia tampak muda dan terawat, ada pandangan di matanya yang berbicara tentang berbagai pengalaman hidup. Dia jelas lebih tua dari penampilannya. Adapun wanita itu, sederhananya, dia benar-benar cantik. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai yang jatuh ke pinggangnya yang kurus, dan setiap tindakannya dapat dengan mudah memikat pria dan wanita. Dua gelas anggur merah keunguan telah ditempatkan di depan para pemain ini. Meskipun tidak tersentuh, mana terus-menerus berkumpul di sekitar cairan merah keunguan. Cairan itu juga mengeluarkan cahaya merah samar, memberikan penampilan yang menarik. Aromanya bisa membuat siapapun mengeluarkan air liur, menggoda mereka untuk meminumnya. Jika Si Feng hadir, dia akan terkejut melihat anggur ini. Anggur dalam kedua gelas itu tidak lain adalah salah satu dari 5 anggur besar Kekaisaran Kiamat, Tears of Purgatory. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan minuman ini. Itu hanya akan diberikan kepada mereka yang memperoleh kunci untuk Purgatory Barrier dan membersihkannya. Meskipun Tears of Purgatory tidak seefektif Soul Water, itu juga tidak jauh. Di masa lalu, para pemain pengumpul anggur bahkan rela membayar 1.000 emas untuk membeli satu botol. Namun, Si Feng akan lebih terkejut melihat wanita di bar, wakil komandan Midnight Tea Party, Endless Scar. Hantu-hantu tua, kenapa kamu datang mencari aku begitu tiba-tiba? Scar tak berujung bertanya pria yang tampak berusia 30-an di depannya. Sambil tersenyum tipis, dia melanjutkan, atau kamu di sini untuk memberitahuku bahwa muridmu telah hilang? Gadis kecil, mengapa kamu bersikeras memanggilku hantu tua? Apakah aku benar-benar setua itu? Sword Heartless memutar matanya. Baik, aku benar, bukan? Zero Wing tidak sesederhana seperti yang kamu duga. Scar tak berujung tidak memperhatikan gerutuan Heartless Sword. Karena muridmu, Evil Fire, telah kalah. Sesuai kesepakatan kita, aku diizinkan untuk mengundang api hitam untuk bergabung dengan operasi kita, ya. Ini tidak masuk hitungan. Ye Feng mengalahkan Evil Fire, bukan Black Flame, kata Heartless Sword, menggelengkan kepalanya. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa muridmu dapat mengalahkan Black Flame, Star Moon Kingdom yang diakui secara publik, pakar nomor 1? Kata Scar tak berujung, tertawa kecil. Atau kamu pikir satu kekalahan saja tidak cukup? Heartless Sword menjadi pucat ketika dia mendengar komentar Endless Scar. Dia telah melihat video pertempuran itu sendiri. Kesenjangan antara kekuatan para pejuang sangat besar. Bahkan jika api hitam tidak sekuat Ye Feng, mereka tidak akan jauh berbeda. Lupakan, aku menyerah. Aku tidak akan terus berdebat dengan kamu.
Aku akan menyetujui permintaan kamu. Heartless Sword menyerah pada permintaan Scar tanpa akhir. Namun, aku bukan satu-satunya yang terlibat. Kamu harus mendapatkan persetujuan orang lain juga. Meskipun, aku ragu mereka akan setuju. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu setuju, aku bisa dengan mudah meyakinkan yang lain untuk mengantre, kata Endless Scar, tersenyum. Dia kemudian menghabiskan Tears of Purgatory sebelum meninggalkan bar. Sementara itu, di Heaven's Burial's Residence di Star Moon City, keributan mengguncang persekutuan. Sayap nol yang rusak, mereka berani merusak keberuntunganku, penguburan singular mengutuk ketika dia membaca laporan statistik terbaru tentang Red Iron Town. Dia bisa menghasilkan uang dengan menjual rumah-rumah pribadi Red Iron Town. Dia kemudian dapat menggunakan uang itu untuk mendukung pengembangan persekutuan. Namun sekarang, Zero Wing telah merusak rencananya. Awalnya, ia memiliki lebih dari 400 pembeli yang tertarik. Sekarang, kurang dari setengahnya yang tersisa. Pemimpin guild, haruskah kita menurunkan harganya sedikit? Saran Daybreak. Saat ini, mereka menjual rumah-rumah kota dengan harga antara 300 dan 400 emas. Jika mereka menjatuhkan harga ke antara 200 dan 300 emas, mereka harus menarik lebih banyak pembeli. Bagaimanapun, rumah-rumah pribadi Stone Forest Town telah naik menjadi 1000 emas. Tidak dibutuhkan, aku bermaksud membiarkan Zero Wing bertahan sedikit lebih lama, tetapi aku berubah pikiran. Beritahu gelombang yang ditinggalkan segera. Kita akan mengajar Zero Wing yang benar-benar memiliki kerajaan bintang bulan. Petik 2. Bab 1329 Peningkatan peringkat. Ruang rapat meja bundar menjadi sunyi setelah mendengar perintah pemakaman singular. Pemimpin persekutuan, meskipun Abandoned Wave telah menciptakan lebih banyak monster di Frozen Scar, mereka belum sepenuhnya tumbuh. Mereka membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari lagi sebelum mereka mencapai kedewasaan. Jika kita mendeklarasikan perang terhadap Zero Wing sekarang, semua orang berusaha membujuk pemakaman singular untuk bersabar dan menunggu sedikit lebih lama. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu telah menyaksikan kekuatan Evil Beast ini untuk diri kamu sendiri. Bahkan sebelum mencapai kedewasaan, mereka adalah makhluk yang menakutkan. Satu-satunya alasan kami membantu Abandoned Wave menciptakan Evil Beast adalah untuk mencegah setiap guild di Star Moon Kingdom bekerja bersama melawan kami. Kami hanya akan menggunakan Evil Beast untuk menyerang kota hutan Stone. Ini akan menjadi sepotong kue. Kami bahkan tidak perlu mengirim pasukan kami ke serangan itu. Abandoned Wave dapat merawatnya dengan mudah tanpa bantuan kami. Paling-paling persekutuan lain akan curiga bahwa kita terkait dengan Abandoned Wave dan binatang buasnya. Tanpa bukti nyata, mereka tidak akan bekerja sama untuk menantang kita. Ketika Abandoned Wave menangkap Stone Forest Town, anggota Zero Wing dan pemain independen di kota akan menjadi pengorbanan bagi tentara. Wave yang ditinggalkan kemudian dapat memelihara bahkan lebih banyak Evil Beast. Bahkan jika berbagai guild menemukan hubungan kita, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Baiklah, lihat persiapan yang diperlukan segera. Semua orang menjadi bersemangat saat mereka mendengarkan alasan pemakaman singular. Jika surga pemakaman mengamankan kota hutan batu, kedua kota akan menyediakan sumber koin dan kristal-kristal yang stabil untuk persekutuan. Dengan bantuan tentara monster, hanya masalah waktu sebelum mereka menguasai kerajaan bintang bulan. Pada saat itu, hanya berbagai negara adidaya milik domain yang akan menimbulkan ancaman. Eselon atas pemakaman surga meledak menjadi tindakan. Sementara itu, di kota hutan batu, Si Feng diam-diam kembali ke Zero Wings Residence setelah kompetisi di Battle Arena. Di ruang bawah tanah Guild Hall, Si Feng dengan hati-hati mengambil bab pahlawan dari tasnya. Dia meletakkannya di susunan ajaib di tengah aula dan mulai mengucapkan mantra. Saat bab pahlawan duduk di dalam Arai, mana aula melonjak ke arahnya. Tiba-tiba, bola cahaya muncul di tengah Arai. Bola-bola cahaya ini mulai berkumpul dan membentuk bentuk humanoid seolah-olah mereka membangun tubuh. Setelah bentuknya selesai, bab pahlawan berubah menjadi rune ilahi yang memasuki tubuh. Semoga pahlawan tidak terlalu lemah. Si Feng diam-diam berdoa saat dia melihat tubuh secara bertahap terbentuk di dalam Arai sihir. Para pahlawan yang dipanggil dengan bab pahlawan berbagi titik awal yang sama. Namun, potensi pertumbuhan mereka bervariasi seperti pengawal pribadi. Hanya saja, pahlawan biasanya memiliki potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Bahkan yang terlemah di antara mereka bisa mencapai level 180, tier 5, sementara beberapa bisa naik setinggi level 200, tier 5. Bahkan di masa lalu, Si Feng belum pernah mendengar tentang pahlawan yang mencapai peringkat tier 6 God. Namun, dikabarkan bahwa jika seseorang mengumpulkan jumlah bab pahlawan yang cukup, mereka dapat memanggil pahlawan tingkat 6 untuk mempertahankan kota mereka. Sayangnya, tidak ada yang berhasil, jadi Si Feng tidak tahu apakah rumor itu benar.
Waktu berlalu dengan cepat. Setelah bola cahaya menghilang, seorang pria kuat berjubah hitam dan memegang pedang besar berwarna merah darah muncul di depan Si Feng. Sepertinya keberuntungan aku masih cukup baik. Setidaknya aku tidak memanggil pahlawan tipe terlemah. Si Feng tidak bisa menahan nafas lega setelah dia memeriksa panel atribut pahlawan. Ada kemungkinan 60% untuk memanggil pahlawan yang paling umum saat menggunakan bab pahlawan. Pertumbuhan pahlawan seperti itu terbatas pada level 180, tier 4. Ada peluang 30% untuk memanggil pahlawan dengan potensi bagus. Kekuatan tempur para pahlawan seperti itu bisa mencapai puncak tier 4. Mereka juga bisa mencapai level 200. Hanya 10% dari pahlawan yang dipanggil bisa mencapai tingkat 5. Pahlawan yang berdiri di depan Si Feng termasuk di antara 30% dengan potensi bagus. Itu juga memiliki kelas tersembunyi Barbarian. Barbarian adalah kelas lanjutan. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Berserkers. Di antara banyak kelas lanjutan, kekuatannya peringkat di antara 3 besar. Tanda hubung. Gilbert, pahlawan, Great Lord, Barbarian. Level 63, HP 40 juta per 40 juta. Potensi pertumbuhan, 84. Tanda hubung. Dalam Gods Domain, Heroes sebenarnya tidak dianggap manusia, meskipun mereka adalah manusia. Mereka memiliki orang tua manusia tetapi telah menerima berkah dewa, yang meningkatkan peringkat kehidupan mereka. Karenanya, mereka jauh lebih kuat daripada NPC manusia biasa. Mereka bahkan bisa menyaingi spesies arkaik dari tingkat yang sama. Setiap guild besar yang telah memperoleh bab pahlawan di masa lalu tidak ragu-ragu untuk memanggilnya untuk melindungi kota-kota guild mereka. Setelah memanggil Gilbert, Si Feng menunjuknya sebagai komandan pasukan Stone Forest Town, memberinya kendali atas 2000 penjaga NPC yang dipekerjakan kota. Selain dari kekuatan pribadi mereka, pahlawan adalah manajer yang kuat. Satu pahlawan lebih dari cukup untuk mengelola setiap penjaga NPC di kota maju, belum lagi kota menengah seperti kota hutan batu. Dengan ini, pemain tidak harus bertanggung jawab atas keamanan kota. Tak lama setelah memanggil Gilbert, Si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Tanda hubung. Sistem, selamat, Stone Forest Town, yang berada di bawah manajemen kamu, telah mencapai keamanan tingkat C. Mengaktifkan sistem upgrade ruang pribadi. Setelah ruang pribadi ditingkatkan, pemain dapat menikmati lebih banyak manfaat. Sistem, Stone Forest Town adalah kota pertama yang mencapai keamanan peringkat C di kerajaan Star Moon. Apakah kamu ingin mengizinkan asosiasi petualang untuk masuk dan mengatur kota? Tanda hubung. Ada juga hadiah seperti itu? Si Feng sangat gembira. Pemain tidak dapat membangun asosiasi petualang, asosiasi gaya hidup, kuil dewa perang, perpustakaan, atau bank. Demikian pula, tidak ada desain untuk perusahaan ini. Hanya setelah kota pemain mencapai peringkat tertentu maka perusahaan ini akan menempati kota. Praktis setiap pemain dalam permainan mengunjungi asosiasi adventurer, misalnya. Biasanya, asosiasi petualang dan gaya hidup hanya akan menempati kota setelah ditingkatkan ke tingkat advanced dan keamanan peringkat B. Sedangkan untuk kuil dewa perang, perpustakaan, dan bank, mereka hanya akan menduduki kota kecil atau di atasnya dengan keamanan peringkat B. Kelima perusahaan ini memiliki fungsi yang bahkan lebih besar di kota-kota pemain dan kota-kota daripada di kota-kota NPC. Ambil asosiasi adventurer misalnya. Selama tempat tersebut menduduki kota pemain, pemain akan dapat menerima pencarian komisi yang unik untuk kerajaan dan komisi dan pencarian langka yang unik untuk kota. Saat kota berkembang, lebih banyak pencarian akan tersedia. Peluang munculnya komisi tingkat tinggi juga akan meningkat. Beberapa pemain bahkan telah menerima komisi peringkat SSS di kota pemain tertentu di masa lalu. Namun, kota pemain itu bukan sembarang kota. Itu adalah kota utama Secret Pavilion. Jika Stone Forest Town dapat menarik asosiasi petualang sekarang, itu akan menjadi jauh lebih populer dengan para pemain. Pemain independen tidak lagi harus kembali ke kota NPC untuk menyerahkan pencarian mereka. Mereka bisa melakukannya di Stone Forest Town. Setelah itu, Si Feng setuju untuk mengizinkan asosiasi petualang untuk menduduki kota hutan batu. Dia hanya perlu memilih lokasi untuk bangunan. Adapun biaya konstruksi, sistem menutupinya sepenuhnya, dia tidak perlu membayar 1 koin pun. Tanpa ragu, Si Feng menempatkan asosiasi petualang dekat perusahaan perdagangan cahaya lilin dan area perumahan pribadi. Para pemain yang telah membeli rumah pribadi di Stone Forest Town juga menerima pemberitahuan sistem yang sesuai. Tiba-tiba, sebuah bangunan 3 lantai naik di distrik pusat Stone Forest Town yang ramai. Bangunan itu terbentuk ketika para pemain menyaksikan. Apa yang sedang dibangun Zero Wing kali ini? Itu tidak mungkin. Jika itu adalah bangunan buatan pemain, itu tidak akan selesai dengan cepat. Sistem harus menghasilkan ini. Mungkinkah itu toko untuk pedagang keliling? Petik 2. Mungkin itu masalahnya. Berdasarkan penelitian aku, begitu sebuah kota mencapai titik tertentu dalam perkembangannya, itu akan mendapatkan toko misterius.
Aku mendengar bahwa ia menawarkan banyak barang berharga. Bukankah itu hanya manfaat lain bagi para pemain yang memiliki rumah di Stone Forest Town? Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka sekarang? Biasanya, aku harus membuang waktu berjam-jam bepergian ke dan dari kota hutan batu ketika aku pergi untuk menggiling. Siapapun yang memiliki rumah dapat dengan mudah teleport kembali. Petik 2. Setelah mendiskusikan kemungkinan selama sekitar 10 menit, para pemain menatap bangunan yang sudah jadi. Papan nama tergantung di dekat pintu, mengiklankan dua kata. Asosiasi Adventurer. Bab 1330 Kota Nomor 1. Pembangunan Asosiasi Petualang, yang memiliki 3 lantai dan menempati area lapangan sepak bola yang besar, membuat para pemain terpana di distrik pusat. Asosiasi Adventurer, mengapa Asosiasi Petualang ada di sini? Aku tidak melihat sesuatu kan? Petik 2. Semua orang bergidik ketika mereka melihat Asosiasi Adventurer. Tak satupun dari mereka yang bisa percaya apa yang dilihat mata mereka benar. Asosiasi Adventurer menjadi lebih penting bagi para pemain domain dewa. Pencarian harian asosiasi adalah sumber utama pendapatan banyak pemain. Ini adalah alasan utama bahwa para pemain tidak dapat menjelajah terlalu jauh dari kota-kota NPC. Sekarang setelah Asosiasi Petualang menduduki kota hutan batu, banyak dari pemain ini dapat membebaskan diri dari pembatasan ini. Mereka sekarang bisa naik level dan mendapatkan uang jauh lebih nyaman. Berpikir sampai titik ini, banyak pemain dengan anehnya memasuki Asosiasi Adventurer Stone Forest Town. Sampah, itu nyata. Ketika kerumunan memasuki aula lantai pertama, mereka menemukan bahwa perabotan aula persis sama dengan Asosiasi Petualang di kota-kota NPC. Banyak NPC sibuk menerbitkan pencarian baru di papan pencarian. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah pencarian yang tersedia. Ada lebih banyak pencarian yang tersedia di sini daripada di kota-kota lain dan Asosiasi Adventurer kota-kota lain. Cepat, lihat, ada pencarian kota setiap hari dan beberapa pencarian tingkat tinggi. Seorang pemain yang segera memeriksa area pencarian berseru. Kata-kata ini menarik banyak perhatian, dan banyak pemain menuju papan pencarian untuk melihat lebih dekat. Ini luar biasa, imbalan kues kota harian bahkan lebih baik daripada kues harian di kota dan kota NPC. Selain itu, lokasi pencarian semua di dekat kota hutan batu. Kami dapat dengan mudah menyelesaikan pencarian ini dalam 2 jam, bahkan lebih cepat jika kami memiliki mons. Petik 2. Mata semua orang bersinar ketika mereka membaca pencarian kota harian. Biasanya, pencarian harian di kota-kota NPC dan kota-kota membutuhkan lebih dari 3 jam untuk menyelesaikan. Tentu saja, alasan utama untuk ini adalah jarak yang jauh antara tujuan pencarian. Menyelesaikan pencarian itu sendiri hanya butuh setengah jam atau lebih. Sebagian besar pemain akan mengambil pencarian lokal sambil menyelesaikan harian mereka untuk meningkatkan efisiensi leveling mereka. Hanya setelah mereka menyelesaikan pencarian lokal mereka akan kembali untuk menyerahkan pencarian harian mereka. Berita tentang Asosiasi Adventurer Stone Forest Town menyebar ke seluruh kota dengan cepat. Akibatnya, banyak pemain yang berniat untuk kembali ke kota masing-masing NPC mereka untuk menyerahkan pencarian harian mereka melonjak menuju Asosiasi Petualang Kota Stone Forest sebagai gantinya. Forum resmi Star Moon Kingdom sedang gempar. Pemain dengan rumah di kota hutan batu akan memiliki waktu yang lebih mudah. Dengan Asosiasi Adventurer yang terletak di sebelah distrik perumahan, mereka dapat mengambil dan menyerahkan pencarian dengan mudah. Petik 2. Mudah-mudahan ketika rumah-rumah pribadi dijual besok, harganya tidak akan terlalu tinggi. Tim kami hanya berhasil mengumpulkan 1000 emas setelah banyak kesulitan. Itu tidak bisa dipastikan. Rumah-rumah pribadi di kota hutan Stone sudah cukup berharga berkat kepadatan mana yang tinggi di kota ini. Bahkan saat beristirahat di rumah pribadi, pemain dapat mengakumulasi buff double EXP lebih cepat daripada di kamar pribadi Guild Residence Bintang 1. Sekarang, rumah-rumah pribadi Stone Forest Town tidak hanya dapat ditingkatkan, tetapi ada juga Asosiasi Adventurer di dekatnya. Jangan lupa tentang kecepatan perkembangan Stone Forest Town saat ini juga. Dengan Asosiasi Petualang, tidak akan lama sebelum kota hutan batu menjadi kota maju. Pada titik itu, rumah-rumah pribadi di kota mungkin harganya sama dengan yang ada di kota-kota NPC besar. Petik 2. Memang, jika kita gagal mendapatkan rumah sekarang, pada saat Stone Forest Town menjadi kota lanjutan, membeli satu akan menjadi lebih sulit. Karena Asosiasi Petualang, banyak tim petualang yang awalnya memegang posisi menunggu dan melihat segera menjual semua bahan langka, senjata, dan peralatan langka mereka untuk mengumpulkan uang. Beberapa tim bahkan membeli koin dalam jumlah besar dengan kredit, sangat takut bahwa mereka tidak akan punya cukup uang untuk membeli rumah-rumah pribadi Stone Forest Town ketika tersedia. Pada saat yang sama, banyak tim petualang ragu-ragu di kerajaan tetangga mulai mengambil tindakan, mengerumuni Stone Forest Town. Bagaimanapun, Stone Forest Town memiliki keunggulan besar dibandingkan kota pemain lainnya. Itu pasti bisa dianggap sebagai kota nomor 1 di kerajaan Star Moon dan beberapa negara tetangga.
Jika mereka dapat menikmati manfaat yang ditawarkan Stone Forest Town, bermigrasi melintasi negara akan bermanfaat. Sementara itu, di kediaman Zero Wing di Stone Forest Town, Si Feng menugaskan Gilbert untuk mengelola penjaga NPC kota setelah memanggilnya. Dia kemudian menggunakan Return Scroll dan kembali ke Firelight Trading Firm White River City. Setiap alkemis menengah dan di atas di Candlelight Trading Firm telah berkumpul di ruang alkimia khusus lantai atas. Di salah satu guild besar Star Moon Kingdom, bahkan eselon atas guild akan memperlakukan para alkemis ini seperti VIP. Sementara itu, 150 pemain telah berkumpul. Di antara mereka, lebih dari setengah alkemis canggih di kerajaan hadir. Alkemis ini sudah menunggu lebih dari 20 menit, tetapi mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda kemarahan atau dendam. Bahkan, mereka dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Hahaha, ini luar biasa. Persekutuan selalu memanggil para pemalsu dan insinyur. Sekarang, akhirnya giliran sang alkemis. Petik 2. Aku ingin tahu mengapa Big Sis melankolik memanggil kita di sini. Apakah firma perdagangan berencana memilih alkemis untuk Titan City? Petik 2. Itu mungkin. Grup terakhir yang memasuki Titan City harus segera kembali. Pertemuan ini mungkin untuk memilih kandidat untuk angkatan berikutnya. Berdasarkan apa yang aku dengar dari mereka yang memasuki kota suci Titan, itu adalah tanah suci untuk pengalaman. Kamu bisa mendapatkan banyak pengetahuan di kota Titan. Bahkan ada video tutorial dan instruksi dari Master dan Grandmaster. Satu perjalanan pulang pergi hampir dapat menjamin promosi dari peringkat intermediate ke advanced. Wawasan yang diperoleh pemain gaya hidup lanjutan di kota suci juga dapat membantu seseorang mencapai peringkat Master. Petik 2. Ini luar biasa. Tentu saja, lihat saja lelang cahaya lilin terakhir. Super Guild dan Super First Grade Guild menjadi gila hanya untuk mendapatkan satu slot. Aku bertanya-tanya berapa banyak slot yang telah dialokasikan untuk para alkemis? Petik 2. Ketika berbagai alkemis berbicara, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang pria dan wanita kemudian berjalan ke kamar. Segera, semua orang di ruang alkimia tersentak untuk perhatian, kegelisahan dan hormat mengisi tatapan mereka saat mereka melihat pria yang baru saja masuk. Apa yang sedang terjadi? Guild Leader Black Flame ada di sini secara pribadi? Apakah Candlelight mencari para alkemis untuk dipupuk? Semua orang heran melihat pria berjubah itu. Meskipun pria ini kurang aura, para pemain ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di hadapannya. Ketika para alkemis menyadari bahwa Black Flame telah melakukan perjalanan pribadi untuk menemui mereka, antisipasi mencengkeram hati mereka. Tidak hanya pria di depan mereka ahli nomor 1 kerajaan bintang bulan, tetapi dia juga pemalsu nomor 1 kerajaan. Meskipun sudah lama sejak dia menunjukkan keterampilan penempaannya, kemampuannya jelas berdasarkan level 50 Fine Gold Set Equipment yang telah dijual selama lelang sebelumnya. Di Candlelight Trading Firm, bahkan Krim Cocoa dan segelintir Forges Advanced lainnya yang mendekati promosi peringkat master mereka hanya bisa memalsukan level 50 Secret Silver Set Equipment. Advanced Forges lainnya bahkan tidak bisa memproduksi peralatan set besi tingkat misterius level 50. Selain itu, pria di depan mereka adalah pemimpin guild dari guild nomor 1 di kerajaan Star Moon. Bahkan dengan sedikit sumber dayanya, para pemain gaya hidup lanjutan ini akan ditetapkan seumur hidup. Jika perusahaan perdagangan memelihara mereka, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi master alkemis di masa depan. Belum lagi, perusahaan perdagangan cahaya lilin telah menetapkan standar. Aku sudah meminta melankolik untuk menjemputmu di sini hari ini karena 2 alasan. Yang pertama adalah bahwa aku akan mengubah manfaat yang ditawarkan para alkemis. Aku juga ingin membantu beberapa alkemis berbakat menjadi master alkemis. Petik 2. Meskipun Si Feng tidak terlalu keras, setiap kata-katanya menyebabkan jantung para pemain ini berdetak kencang. Ketika para alkemis ini telah mendengar bahwa Si Feng ingin membantu mereka menjadi master alkemis, mereka merasa seolah-olah mereka telah mendengar firman Tuhan. Jika ada salah satu guild besar Star Moon Kingdom, dan bahkan mereka yang ada di beberapa kerajaan tetangga, mengatakan ini, mereka akan menganggap itu hanya lelucon. Tapi itu cerita yang berbeda jika kata-kata ini berasal dari mulut Si Feng.